Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan. Bertemu dengan siapa? Ditelusuri. Ibu ini dan putrinya positif corona. Penyebaran hoaks yang meningkat di media sosial terkait virus corona. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga 25 Februari 2020, terdapat 127 kasus hoaks corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Harga barang tersebut membumbung tinggi, selain juga sulit dicari. Perilaku membeli secara panik terhadap beberapa bahan pokok. Pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hoax, politik, dan COVID-19. Jadi setelah pertama kali Indonesia dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang terkena pandemi COVID-19. Setelah itu banyak respon di masyarakat. Salah satunya adalah panic buying atau berbelanja dalam skala besar, membeli macam-macam kebutuhan pokok dan juga membeli kebutuhan kebersihan seperti hand sanitizer, sabun, dan juga masker. Sebelum itu semua, pemerintah mengeluarkan statement yang kurang mengenakan seperti setelah penyebaran awal COVID-19 terdapat berbagai macam hoax yang tersebar pula di Indonesia. Contohnya adalah seperti setelah itu banyak tanggapan dari warga negara seperti ada yang panik, ada yang biasa saja, dan ada pula yang bodoh amat karena sudah tidak percaya dengan pemerintah dikarenakan sudah sering mendengar berita hoax dan juga ketidakpastian dalam informasi yang diberikan oleh pemerintah. Setelah itu muncul lagi berita-berita yang mengerikan tentang COVID-19 seperti setelah itu ada sebuah tweet di Twitter ya. Akibat adanya perubahan yang signifikan dari yang namanya hoax menjadi fakta, lalu para pasien COVID-19 di-up atau dibongkar segi penyebarannya oleh media dan pemerintah dan membuat para pasien COVID-19 dikucilkan dan dijauhi dari kampung halamannya walaupun masih ODP atau PDP. Lalu ada yang lebih parah seperti ini. Bayangkan jika ada korban terkena COVID-19, mereka tidak ditemani oleh kerabat dan keluarga, sampai sakit juga tidak ditemani oleh keluarganya, dan juga ketika meninggal pun tidak ditemani oleh keluarga maupun kerabat korban. Lagi-lagi saya simpulkan bahwa media dan pemerintah memiliki timbal balik, dan juga media dan pemerintah harus bersinergi dalam mengedukasi warga negara Indonesia dengan baik dan benar, dan juga pentingnya media untuk memberitakan informasi yang berimbang. Ada berita yang harus dibicarakan karena itu penting, dan ada pula berita yang tidak perlu dibicarakan karena akan berdampak pada mental warga negara Indonesia dikarenakan panik akibat penyebaran COVID-19 ini. Dan juga orang Indonesia masih meremehkan adanya penyebaran COVID-19 ini karena kan masih banyak yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah tentang PSBB dan social distancing. Maka dari itu penyebaran dari COVID-19 menyebar dengan pesat dan semakin hari bertambah. Maka dari itu saya ulangi lagi, media dan pemerintah harus bersinergi dengan baik agar dapat menenangkan warga negara Indonesia dan mengurangi kepanikan dan ketidakjelasan informasi tentang COVID-19. Dengan begitu kita dapat menekan penyebaran dari COVID-19. Lalu dengan begitu kita bisa mengikuti peraturan oleh pemerintah dan
anjuran melalui media tentang penyebaran COVID-19 dan menekankan penyebarannya agar tidak menyebar semakin banyak. Lalu, masyarakat juga harus menyaring kembali informasi yang mereka terima. Itu termasuk hoax atau termasuk fakta. Maka dari itu, setelah terjadi seperti ini, kita harus menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga kesehatan kita masing-masing, karena kan kesehatan memiliki harga yang mahal. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Stay safe semuanya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin.